Jadi sebetulnya supaya narasi untuk sustainability report terjadi, data dan informasi harus dikumpulkan. Bukan cuma angka, tetapi juga program kerjanya apa, progresnya apa, tracking mekanismenya apa, itu dikumpulkan informasinya. Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali dengan kami dalam Asosiasi Emiten Indonesia Academy atau AEI Academy. Seperti biasa pada kesempatan ini saya Henry Julius Wijaya dari Global Reporting Initiative akan mengajak ahli dalam sustainability reporting untuk berbincang-bincang dengan kita tentang GRI standards dan juga bagaimana membuat laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar internasional dan juga regulasi nasional yang berlaku. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membedah apa saja yang harus ada di dalam sustainability reporting, maka pada kesempatan ini yakni episode terakhir kita akan mengajak ahli yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Ibu Lani Harijanti, ASEAN Program Manager dari Global Reporting Initiative, untuk berbagi dengan kita bagaimana sih tips-tips menulis sustainability report yang menarik dan juga substantif yang dapat mengangkat berbagai isu-isu penting yang harus diceritakan. Karena itu saya ingin mengundang Ibu Lani untuk berbagi pada pagi ini. Bu Lani, apa kabar Bu? Selamat pagi, Pak Hendri, baik. Tentu saja kita sudah tidak asing lagi ya dengan Bu Lani yang memang sudah banyak mendampingi perusahaan, UKM, universitas, hingga asosiasi profesional dalam memahami GRI standards. Nah, tanpa menunggu lagi, pertanyaan pertama saya untuk Ibu Lani adalah apa saja Bu, dari pengalaman Ibu selama ini, apa saja tantangan ya yang biasa dihadapi perusahaan dalam menulis sustainability report, dan menurut Ibu apa solusi untuk tantangan tersebut? Oke. Tantangannya yang paling sering adalah nomor satu, seberapa jauh sih outline ataupun regulasi itu harus dipatuhi. Nah, apakah harus lengkap itu? Itu nomor satu. Nah, yang kedua tantangannya biasanya seberapa banyak sih datanya harus ada. Nah, misalnya kayak data energi, data emisi, kemudian skopnya sebesar apa? Apakah ini dari pabrik kah datanya, ataukah dari kantor saja kah boleh atau enggak? Atau bahkan sampai konon kalau ada skop 3 berarti kan sampai ke supply chain, bahkan sampai ke retailnya, sampai ke customernya. Nah, jadi itu beberapa tantangannya. Yang ketiga, yang mengerjakan sustainability report biasanya adalah yang bukan yang punya data. Nah, jadi bagaimana mengkoordinasi antara yang punya data dengan yang mengumpulkan dan menuliskan sustainability report. Nah, sistem ini harus terjadi nih di dalam perusahaan. Kalau untuk first timer, memang ini menjadi kendala. Kemudian kalau dia udah berlanjut, udah bolak-balik, maka yang menjadi kendala berikutnya biasanya metriknya yang dipakai apa. Kadang-kadang kalau kita tidak mengunci metriknya, nanti metriknya berganti terus. Nah, kalau metriknya berganti terus, biasanya nanti terjadi ada sedikit konflik antara kedua belah pihak. Nah, sesudah itu yang biasanya ini menuju tahap akhir di dalam proses, tantangannya adalah sejauh mana sih data itu mau didisclose. Ini konfidensial nggak sih untuk perusahaan? Apakah akan memberikan dampak buruk kalau didisclose, ataukah nanti malah memberikan dampak yang baik? Nah, keputusan ini bisa jadi berbeda di tangan yang punya data, di tangan yang mengelola data, dan di tangan yang memutuskan, yaitu di BOD-nya. Nah, komunikasi memang harus terjadi sehingga nanti kita sama-sama clear sebetulnya data mana yang baik untuk dikomunikasikan. Paling yang terakhir adalah kalau investor bilang tidak cukup dari semua informasi tersebut, ataupun regulatornya ternyata mengecek terus bilang ada kekurangan, maka memang harus
ditambahkan atau disesuaikan. Jadi keseluruhan proses tantangan kita harus identifikasi dari pertama, kick off-nya, prosesnya, analisis penulisannya, bahkan sampai terakhir menjelang publikasi dan paskanya pada saat sudah dibaca oleh responden. Ini adalah beberapa dari most common tantangan yang paling sering muncul di dalam proses sustainability reporting. Yang paling utama pertanyaannya adalah siapa yang nulis? Konsultannya yang kayak gimana ya, yang kalau mau pakai konsultan, atau nulisnya kayak gimana. Nah, itu yang biasanya yang paling besar permasalahannya. Oke, berarti Bu, solusinya tadi adalah lebih ke koordinasi ya Bu ya di dalam proses menulis tersebut. Betul. Karena memang biasanya yang menyiapkan sustainability report bukan yang punya data. Yang punya data kalau tidak salah juga punya beban pelaporan yang lain, karena dinas tertentu misalnya kayak dinas lingkungan hidup pasti meminta data tertentu, HR pasti diminta datanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sebagainya. Jadi memang itulah tantangannya. Kalau tadi kita mengukur ya Bu ya tantangan-tantangan tersebut, kira-kira menurut Ibu ada nggak waktu ideal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan ini dengan mempertimbangkan adanya tantangan-tantangan ini di sepanjang jalan? Kira-kira idealnya berapa lama Bu? Kalau ini dari sharing beberapa mitra organisasi atau perusahaan yang sudah melakukan praktek reporting ya. Jadi kan kalau cut off date-nya untuk submit adalah 30 April, maka rata-rata mereka sudah bersiap 6 bulan sebelumnya. Nah di 6 bulan sebelumnya itu mereka mulai dengan misalnya kalau memang mau pakai konsultan sudah mulai mengidentifikasi konsultan mana yang akan di hire misalnya kayak gitu. Nah metrik ataupun template untuk data itu harus disiapkan dalam tempo paling minim 4 bulan sebelum. Harapannya adalah pada saat 4 bulan menjelang deadline dari reporting, metrik itu sudah mulai diisi oleh teman-teman sektoral unitnya. Nah sesudah metriknya diisi, maka proses data clean up itu Januari sampai Februari harusnya sudah bisa terjadi. Termasuk kalau ada audit yang melengkapi, harusnya di dalam periode waktu ini. Nah ini dengan catatan kalau semua orang mau mengejar deadline submission-nya di 30 April. Yang menjadi masalah adalah beberapa investor ataupun rating agency itu memberikan nilai plus kalau keluarnya misalnya 31 Januari. Nah, berarti itu harus backtrack. Jadi sebetulnya di dalam proses sustainability reporting, koordinasinya ya sebaiknya tidak one off atau tidak menjelang deadline. Kalau menjelang deadline, semakin banyak lah kerikil-kerikil yang harus dilalui, kira-kira seperti itu. Oke. Nah sejauh ini Bu, berarti kan di Indonesia ini kita pada tahun ini akan menemukan banyak public listed company yang sudah memulai reporting ya. Berarti sudah sedikit yang first time reporter, begitu ya Bu ya. Berarti nah sekarang menurut Ibu apa sih tips yang harus dilakukan oleh para perusahaan ini untuk periode pelaporan berikutnya? Karena kan kita mendengar ya dalam proses mereka membuat laporan pertama kali itu seringkali jawabannya adalah kita belum punya datanya loh gitu. Nah ini berarti untuk mengantisipasi pelaporan berikutnya kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Terutama untuk yang data-datanya belum ada misalnya. Template-nya harus dibuat. Template yang kita maksud template dari sustainability report itu lebih ke arah ESG metriknya ya. Jadi apa yang mau diukur, kemudian informasi apa yang mau dicari. Kalau kemarin di first time reporter kan agak terburu-buru atau mungkin baru pertama, maka ini kan sudah ada pengalamannya. Template-nya harus dibuat. ESG metriknya harus disepakati sehingga teman-teman unit itu punya waktu dan punya kesempatan untuk merenungkan apa yang akan dilaporkan. Nah itu harus segera disepakati bersama dan termasuk metode pengumpulan datanya. Akan diupdate misalnya 3 bulan sekali biar nggak lupa, biar lengkap, atau nanti mau seperti apa metode update-nya. Jadi tolong dikunci di ESG matrix, terutama di data dan informasi yang mau dikumpulkan dikunci. Lebih baik lagi kalau ada semuanya, zaman sekarang kan digitalisasi ya. Jadi kalau didigitalisasi itu jauh lebih pas itu, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, kan juga kemarin
kita seringkali mendengar banyak yang memang juga kesulitan menulis narasi pendamping data kuantitatif ya. Kita tahu sustainability report itu kan isinya nggak cuman sekedar tabel data ya, tapi juga ada penjelasan konteksnya, terjadi di mana, mengapa datanya seperti ini. Nah, kalau dari Bulani kira-kira apa ya Bu ya saran untuk perusahaan untuk memperbaiki narasinya untuk periode pelaporan berikutnya? Narasi tidak terjadi dengan sendiri. Narasi terjadi kalau ada data, bukan cuma angka ya, dan informasi. Nah, memang ini harus dikumpulkan. Kalau datanya bunyi, informasi tentang program yang dijalankan ada, lebih mudah untuk menyusun narasinya. Jadi sebetulnya supaya narasi untuk sustainability report terjadi, data dan informasi harus dikumpulkan. Bukan cuma angka, tetapi juga program kerjanya apa, progresnya apa, tracking mekanismenya apa, itu dikumpulkan informasinya. Kalau itu nggak ada ya susah gitu. Jadi mengarang indah gitu. Berarti memang harus ada kejelasan informasi sama data ya untuk membantu kita membuat narasi. Nah, kalau demikian adanya, kita pun melihat bahwa narasi yang harus ada di dalam sustainability report itu juga terkait dengan strategi keberlanjutan ya. Analisa resiko, keberlanjutan, peluang keberlanjutan. Nah, ini kan berarti tidak hanya terkait dengan data-data saja. Berarti harus ada payungnya ya, payung narasinya nih yang menggambarkan konteks perusahaan. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang komponen-komponen yang harus ditulis kalau kita mau menulis narasi strategi keberlanjutan, analisa resiko atau peluang? Kalau kita menggunakan GRI standar, salah satu step yang paling penting sebetulnya untuk memulai sebuah sustainability reporting ada yang namanya materiality analysis. Nah, materiality analysis ini adalah modal untuk merumuskan strategi sustainability apa yang akan diambil oleh perusahaan. Kenapa? Karena di dalam materiality analysis kita akan mengidentifikasi mana sih isu yang menjadi prioritas. Pada saat kita bilang isu itu prioritas, tentu saja berarti punya program, punya kebijakan, ada komitmen yang mau dicapai. Bukti nyata bahwa itu ada program, harus ada goalnya, harus ada targetnya, harus ada indikator atau measurement toolnya. Nah, ini semualah yang menjadi dasar untuk menyiapkan narasi untuk sustainability strategi. Mungkin kita tidak pakai kalimat narasi ya, karena sustainability strategi itu sebetulnya adalah pledge atau janji atau niatan dari perusahaan bahwa saya akan menyelesaikan isu sustainability yang ABC. Janji saya akan saya menyelesaikan ini dalam tempo sekian tahun. Jadi itulah sustainability strategi yang pas di dalam sustainability report. Jadi bukan cuman sustainability strategi saya adalah misalnya kadang-kadang itu meningkatkan kompetensi pegawai saya. Harus ada targetnya mau sampai mana gitu. Misalnya karena kami perusahaan energi konvensional, kita menuju ke perusahaan energi yang lebih renewable, maka memang diperlukan skill set baru. Maka sustainability strategi saya adalah memberikan skill menuju ke green ataupun renewable energy kompetensi yang lebih baik kepada karyawan saya. Jadi harus agak lebih tajam, terus akan diselesaikan dalam periode berapa tahun. Kalau memang transisinya mau selesai dalam 10 tahun ya berarti ya harus jelas dalam tempo berapa tahun ini akan tercapai sehingga pada saat terjadi transisi sempurna, employee-nya ataupun pekerjanya juga sudah siap untuk menuju transisi tersebut. Jadi harus jelas, kira-kira seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bulani sudah berbagi dengan kita semua tentang tips-tips menulis sustainability reporting. Sayangnya episode kali ini merupakan episode terakhir dari rangkaian podcast AEI Academy. Namun jangan khawatir, selalu ikuti kanal dan informasi dari AEI karena kami dari AEI dan juga dari Global Reporting Initiative akan selalu memiliki acara-acara dan juga pelatihan-pelatihan lanjutan
terkait sustainability reporting dan GRI standards. Jadi selalu nantikan informasi terbaru dari kami. Saya Henry Julius Wijaya sebagai moderator dari seluruh rangkaian podcast ini mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian dan juga pada para rekan-rekan yang sudah mengikuti perjalanan kami dari episode pertama hingga saat ini. Oleh karena itu sekarang saya undur diri dan sampai jumpa di kesempatan mendatang.